Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat dewasa dengan judul Pohon yang dikutuk dan bait suci yang dibersihkan. Keesokan harinya setelah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan kemudian ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Kemudian ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu itu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Cerita selanjutnya dalam Markus pasal 11 ayat 15-19, di mana Yesus tiba bersama dengan murid-murid di Yerusalem. Ketika mereka masuk melihat Ka'bah, didapati bahwa Ka'bah itu sudah dipenuhi dengan sarang penyamun atau orang yang berdagang di tempat itu. Dan pada akhirnya, tempat itu bukan lagi bertujuan sebagai tempat ibadah, tapi tempat itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berdagang. Nah, apa yang dimaksud dengan kedua cerita ini, dan bahkan cerita selanjutnya dalam Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26, kembali lagi mereka melihat pohon ara yang sudah kering dan ada nasihat Yesus tentang berdoa. Anda perhatikan di sini. Yesus menghubungkan dua ayat perjanjian lama sebagai satu teguran pedas terhadap pedagang yang tidak suci tersebut. Dia menegaskan bahwa bait suci harusnya menjadi rumah doa bagi semua orang. Yesaya pasal 56 ayat 7. Termasuk juga bangsa-bangsa lain. Kemudian dia berkata, para pemuka telah menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Kemudian, di penghujung hari yang menakjubkan, Yesus meninggalkan kota bersama-sama dengan murid-muridnya. Keesokan paginya saat kembali ke kota, para murid tercengang melihat pohon ara telah layu hingga akarnya. Yesus memberikan sebuah pelajaran tentang doa dan pengampunan. Untuk itu, ada kisah-kisah yang menarik dalam sekolah sahabat ini yang tergantung Anda mengambil aplikasinya dan juga kekuatan di dalam belajar firman Tuhan. Tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are Sola Fide. Tuhan berkati.